Guys, di sini gue bakal bahas tentang broadcasting. Nah, mungkin ini gak asing lagi di telinga teman-teman tentang istilah broadcasting atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan penyiaran. Ngomongin tentang broadcasting, kali ini gue bakal bahas apa itu perbedaan media penyiaran radio, televisi, dan juga media online. Tentunya, perbedaan ketiga media tersebut dapat kita lihat dari pengertiannya. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengan yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Sedangkan media online adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara online melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet saja, seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, maupun yang lainnya. Nah guys, sekarang udah tahu kan perbedaan radio, televisi, dan juga media online sebagai media penyiaran. Maka dari itu, kita harus tahu juga sejarah dari broadcasting. Perkembangan sejarah broadcasting di Indonesia, yaitu stasiun radio pertama di Indonesia, kala itu bernama Nederland India, adalah Bataviase Radio Vereniging atau yang kita singkat BRV. Lokasinya berada di Batavia atau yang sekarang adalah Jakarta, yang didirikan pada 16 Juni 1925 oleh Walter Freden. Anggota-anggota BRV secara gotong royong mengumpulkan uang untuk membeli alat-alat dan dibuatlah pemancar kecil. Sedangkan tempat siarannya mula-mula dilangsungkan dari salah satu ruangan di Hotel Des Indes. Kemudian, BRV mempunyai gedung siaran sendiri yang megah untuk ukuran waktu itu. Di era selanjutnya, ketika Jepang menyerah pada 14 Agustus 1945, para pemuda Indonesia melanjutkan informasi yang didengar dari siaran luar negeri mengenai jatuhnya bom atom di Jepang oleh tentara Amerika. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kemudian dibacakan pada 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, melalui siaran radio, walau saat itu hanya terbatas sekitar Jakarta. Rangkaian peristiwa tersebut yang kemudian memicu kesepakatan untuk mendirikan RRI atau Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Pada tahun 1952 sampai 1966, R. Maladi melakukan gagasan untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia pada tahun 1952. Namun, gagasan itu gagal karena pada masa itu kabinet menilai terlalu mahal. Pada tahun 1953, Departemen Penerangan sudah mulai meninjau penyediaan siaran televisi dari penawaran berbagai negara. Di tahun 1955, saat itu masyarakat Indonesia pertama kali menyaksikan demonstrasi televisi. Televisi pertama di Indonesia dibawa dari Uni Soviet pada pameran perayaan Yogyakarta yang ke-200 tahun. Uji coba siaran televisi pada masa itu dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1962 yang dilakukan dengan liputan langsung saat perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-17 dari Istana Merdeka Jakarta. Pada masa Orde Baru, tepatnya tahun 1966 sampai 1998 hingga pasca reformasi, dari 1999 sampai sekarang, sistem penyiaran televisi kini kian berkembang
mulai dari penghapusan monopoli TVRI, lahirnya berbagai stasiun televisi baru, hingga penghapusan kewajiban penggunaan dekoder bagi siaran televisi swasta untuk menjadi siaran saluran umum berbasis free-to-air, dan masih banyak perkembangan lainnya. Perkembangan program televisi Indonesia antara lain program berita dan pendidikan, program hiburan berupa sinetron, acara musik, dan realita. Kini masyarakat banyak yang meninggalkan penggunaan televisi serta radio dan mengalihkan fokus mereka pada handphone yang cenderung mudah diakses di kapan saja dan di mana saja. Fenomena tersebut dalam dunia broadcasting mengikuti perubahan perilaku sasaran pendengar dengan menyesuaikan kebiasaan mereka. Nah, itu adalah pembahasan singkat broadcasting dari gue. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.